Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 akan membawa materi Managing Automate Database Maintenance Test. Perkenalkan, nama saya Vikalina Tayana dengan NIM 72. Kemudian ada Emilio Stefan dengan NIM 49 dan Henry Felix dengan NIM 39. Oracle Database. Oracle adalah salah satu dari RDBMS atau sering disebut dengan Relation Database Management System buatan dari Oracle Corporation. Oracle Database telah mengotomatiskan beberapa tugas pemeliharaan umum yang biasanya dilakukan oleh administrator database. Tugas pemeliharaan otomatis ini dilakukan saat beban sistem diperkirakan ringan. Kita dapat mengaktifkan dan menonaktifkan tugas pemeliharaan individual, serta dapat mengonfigurasi kapan tugas ini berjalan. Managing Automate Database Maintenance Task menjelaskan cara mengelola tugas pemeliharaan otomatis menggunakan paket PL/SQL. Salah satu caranya dengan menggunakan Cloud Control. Untuk mengelola tugas pemeliharaan otomatis dengan Cloud Control, dibutuhkan akses database homepage, halaman Brand Database. Kemudian dari menu Administration, pilih Oracle Scheduler, Oracle, lalu Automate Maintenance Task. Pada halaman tugas pemeliharaan otomatis, klik Configure. Automate Maintenance Task. Tugas pemeliharaan otomatis adalah tugas yang dimulai secara otomatis pada interval reguler untuk melakukan operasi pemeliharaan pada database. Contohnya adalah tugas yang mengumpulkan statistik pada objek skema untuk mengoptimal query. Oracle Database memiliki tugas-tugas pemeliharaan otomatis yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu ada Automatic Optimizer Statistic Collation, pengumpulan statistik pengoptimalan otomatis, penasihat statistik pengoptimalan, penasihat segmen otomatis, penasihat penyetelan SQL otomatis, dan SQL Plan Management, Evolve Advisor. Maintenance Windows. Scheduler Windows atau jendela penjadwalan dapat berupa interval pengulangan yang kompleks, seperti antara tengah malam dan 6 pagi pada hari kerja terakhir setiap bulan, tidak termasuk hari libur perusahaan. Ketika maintenance Windows terbuka, Oracle Database membuat tugas Oracle Scheduler untuk setiap maintenance test yang dijadwalkan untuk berjalan di jendela tersebut. Setiap pekerjaan diberi nama pekerjaan yang dihasilkan pada saat dijalankan. Semua nama Automate Maintenance Task Job dimulai dengan $AT. Misalnya pekerjaan untuk Automate Segment Advisor atau penasihat segmen otomatis mungkin disebut dengan $AT_SPC_SY_26. Ketika pekerjaan tugas pemeliharaan otomatis selesai, itu akan dihapus dari sistem pekerjaan Oracle Scheduler. Namun pekerjaan tersebut masih dapat ditemukan di Schedule Job History, riwayat pekerjaan penjadwalan. Oke, selanjutnya konfigurasi Automated Maintenance Task. Jadi di sini kita bisa mengaktifkan atau enable dan menghentikan atau disable maintenance task secara spesifik di dalam bagian manapun dari maintenance Windows. Nah, untuk melakukan hal ini kita bisa menggunakan package PL/SQL di BMS Auto Task Admin. Nah, di sini kita mau lihat gimana caranya kita menghentikan maintenance task. Kita gunakan package yang tadi, yaitu di BMS Auto Task Admin, dan kita menggunakan prosedur disable. Sebagai contoh, kita ingin menghentikan SQL Tuning Advisor Maintenance Task. Di sini kita masukkan nama client name-nya, lalu untuk operasi dan window name-nya kita isi dengan null. Selanjutnya, kita juga bisa mengaktifkan kembali prosedur yang tadi. Kita gunakan prosedur enable. Yang tadi disable kita ganti jadi enable, sisanya sama seperti kode yang lain. Namun kalau client name ini tidak hanya bisa untuk SQL Tuning Advisor, kita juga bisa menggunakan client name yang lain yang nanti kita akan lihat di kamus database DBA Autotask Client. Nah, kalau kita ingin langsung menghentikan atau mengaktifkan semua window tanpa menggunakan argumen, kita juga bisa menggunakan perintah berikut: execute di BMS Autotask Admin dengan prosedur disable. Nah, kita juga bisa spesifik hanya menghentikan suatu window. Sebagai contoh, kita ingin menghentikan window automatic
Monday window dengan kode yang sama seperti yang tadi, namun kita isi window name-nya dengan window yang ingin kita isi. Nah, selanjutnya ada configuring maintenance window. Di sini walaupun kebanyakan maintenance window adalah predefined atau bawaan atau default, kita juga bisa memodifikasi pengaturan dari maintenance window tersebut, seperti mengedit, membuat, atau menghapus maintenance window. Hal ini kita bisa lakukan dengan menggunakan package di BMS Scheduler. Nah, di sini kita ada contoh memodifikasi maintenance window. Kita menggunakan prosedur set attribute untuk mengganti atribut yang ada di Saturday window menjadi 4 jam. Di sini kita bisa lihat, kita disable dulu sebelum kita edit. Kita disable Saturday window-nya terlebih dahulu, kemudian kita panggil prosedur set attribute. Lalu kita masukkan nama window yang ingin kita edit, kemudian atributnya yang kita ingin edit, kemudian value-nya yang ingin kita ganti. Kemudian kita bisa mengaktifkan kembali dengan prosedur enable. Oke, di sini kita juga bisa membuat maintenance window yang baru, yaitu dengan menggunakan package yang tadi di BMS Scheduler. Nah, kalau kita udah buat, nanti kita akan masukkan ke window group yang namanya maintenance window group. Di sini ada contohnya, kita memanggil prosedur create window. Kita masukkan nama window-nya, kemudian durasinya, dan juga repeat intervalnya atau pengulangannya. Kalau sudah kita masukkan semua, kita panggil add group member untuk memasukkan early morning window ini ke dalam grup maintenance window. Nah, kalau tadi kita ada buat, kita juga bisa menghapus maintenance window. Untuk menghapusnya, kita hanya perlu mengeluarkan window tersebut dari maintenance window group yang tadi kita sudah masukkan. Nah, window yang kita keluarkan masih akan tetap ada, namun tidak akan menjalankan automated maintenance task lagi. Dan Oracle Scheduler job yang lain yang ditugaskan pada window tersebut akan berjalan seperti biasa. Nah, di sini ada contoh kode untuk menghapus maintenance task window. Di sini kita coba hapus window yang tadi kita buat, yaitu early morning window. Di sini kita panggil prosedur remove group member. Kita masukkan nama grupnya dan member yang ingin kita keluarkan. Halo, tes. Ya udah, yuk. Ya, udah terdengar. Oh, udah ada ya? Ada salah setting, maaf. Selanjutnya, mengonfigurasi alokasi sumber daya untuk tugas pemeliharaan otomatis. Secara default, semua masa pemeliharaan yang ditentukan sebelumnya menggunakan rencana sumber daya default maintenance plan. Tugas pemeliharaan otomatis berjalan di bawah subrencananya ora $autotask. Subrencana ini membagi porsinya dari total alokasi sumber daya secara merata di antara tugas-tugas pemeliharaan. Untuk mengubah lokasi sumber daya untuk tugas pemeliharaan otomatis dalam jangka waktu pemeliharaan, Anda harus mengubah persentase sumber daya yang dialokasikan ke sub rencana ora $autotask dalam rencana sumber daya untuk jendela tersebut. Kemudian secara default, semua masa pemeliharaan yang ditentukan sebelumnya menggunakan rencana sumber daya default maintenance plan. Tugas pemeliharaan otomatis berjalan di bawah sub rencananya ora $autotask. Subrencana ini membagi porsinya dari total alokasi sumber daya secara merata di antara tugas-tugas pemeliharaan. Seperti yang bisa dilihat, sysgroup adalah yang diprioritaskan dan kemudian sisanya akan dibagikan kepada grup yang lain. Kemudian di sini maksimum utilization-nya itu 90 yang mengartikan tidak bisa melebihi daya dari CPU ya 90%. Next. Mengubah lokasi sumber daya untuk tugas pemeliharaan otomatis. Untuk mengubah lokasi sumber daya untuk tugas pemeliharaan otomatis dalam jangka waktu pemeliharaan, Anda harus mengubah persentase sumber daya yang dialokasikan ke subrencana ora $autotask dalam rencana sumber daya untuk jendela tersebut. Anda juga harus menyesuaikan alokasi sumber daya untuk satu atau beberapa subrencana atau grup konsumen lain dalam rencana sumber daya jendela sedemikian rupa sehingga alokasi sumber daya di tingkat atas rencana ditambahkan sampai dengan 100%. Untuk informasi tentang mengubah alokasi sumber daya, lihat mengelola sumber daya dengan Oracle Database Resource Manager. Kemudian tugas pemeliharaan otomatis secara default ada 7 jendela pemeliharaan yang telah ditentukan sebelumnya, masing-masing
Masing-masing mewakili 1 hari dalam seminggu seperti yang bisa dilihat dalam tabel. Next. Tampilan kamus database tugas pemeliharaan otomatis. Di sini ada 5. Yang pertama itu berisi informasi tentang pekerjaan penjadwal yang sedang berjalan buat tugas pemeliharaan otomatis. Yang kedua ini memberikan data statistik untuk pemeliharaan selama 7 sampai 30 hari. Yang ketiga ini untuk mencantumkan riwayat tugas pemeliharaan otomatis yang dijalankan. Yang keempat ini untuk mencantumkan jendela milik maintenance window group. Kemudian yang terakhir untuk menyediakan riwayat hitungan eksekusi pekerjaan per jendela untuk setiap tugas pemeliharaan otomatis. Lanjut. Oke, sekian presentasi dari saya. Kemudian saya akan mempresentasikan demo. Sebentar. Ini kenapa ya kalau di share screen ininya malah ngebug. Di tempatnya Vika Liendri sama Felix nggak ada ya? Kalau punya saya error Pak, 21C-nya. Rencananya mau ada di laptop Emil nanti. Udah bisa Ini belum kalau ini? udah Pak bisa. Kalau jadi saya kopinya di stop share screen dulu. Ini yang pertama udah successful. Bisa jelasin sama Vikal. Jadi untuk yang kode pertama ini adalah untuk menonaktifkan tugas pemeliharaan otomatis. Jadi defaultnya untuk tugas pemeliharaan otomatis ini adalah sebenarnya udah hidup dari awal. Jadi ini kita disable aja. Nah, kemudian bedanya di prosedurnya cuma disable sama enable aja. Untuk kode selanjutnya sama. Kemudian di sini untuk yang atas tuh yang begin di BMS atau task admin disable, client name, SQL tuning advisor, operation, null, window name, Monday window. Itu berguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan maintenance task untuk spesifik maintenance Windows. Kemudian yang di bawahnya itu SQL begin di BMS scheduler disable, name Saturday window di BMS scheduler set attribute, name Saturday window, atributnya duration value-nya 6 to 2 DS interval 4 hours. Itu berguna untuk memodifikasi maintenance pada suatu Windows tertentu. Kemudian yang terakhir
Yang terakhir ini 2 bisa dijelaskan dengan Felix. Oke, kalau yang ini kode yang pertama ada create window. Di sini tadi kita sudah saya jelaskan, di sini kita coba membuat window maintenance task yang baru yang namanya early night window. Nah, di situ sudah terlihat QL procedure successfully completed. Nah, itu artinya sudah ada early night window di dalam maintenance task. Nah, kode yang kedua itu kita mau coba remove early night window tadi dari group member. Nah, di situ juga sudah successfully completed. Untuk early night window tadi masih ada, tapi sudah dikeluarkan dari group window yang bekerja sebagai maintenance task. Sekian demo dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nanti mengenai uploadan tadi yang sama Winona, Rafa, dan lain-lainnya, ntar lihat pengumuman tadi saya posting di tim saja. Saya end meetingnya karena saya ada lanjut yang kelas B lagi untuk presentasi kelompok semua. Kisi-kisi Oke. dan segala macam semua nanti lihat, perhatikan di tim saja semua, cek aja. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.